Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan dalam kegiatan beternak ayam maupun dalam kegiatan berkebun. Nah, untuk apa saya masuk kolam sedulur? Yang pertama sebenarnya itu mengambil enceng tanaman air apu-apu ini supaya tidak memenuhi permukaan, dan kita akan tempatkan di bedengan yang ada. Tetapi lebih utama sebenarnya adalah memanen namanya keong mas, ya. Ini nah, keong mas ini untuk apa sedulur? Kenapa kita panen, kita kumpulkan? Nah, jadi untuk apa ini kita panen sedulur? Yang pertama tentu adalah untuk mengambil dagingnya. Dagingnya itu untuk kita jadikan menjadi pakan hewan yang full organik bagi ayam-ayam yang kita pelihara, dan pasti lahap. Karena ini bukan pertama kali kita lakukan. Ini sudah sering kita lakukan sebelum-sebelumnya, meskipun videonya baru kita ambil sekarang. Jadi tentu kita akan rebus dulu ini keong mas untuk mengambil dagingnya, dicongkel. Kemudian yang kedua sedulur itu adalah hasil rebusannya, itu kita akan jadikan menjadi pupuk organik asam amino buat tanaman cabai kita. Dan kita sudah coba sedulur, relatif itu tanamannya daunnya lebih segar-segar dan proses pertumbuhannya sedikit mengalami perkembangan, dan tulangan batangnya itu lebih masuk, lebih kokoh. Jadi yang kedua sedulur itu mengambil air rebusan untuk pupuk organik POC bagi tanaman cabai kita. Yang ketiga sedulur itu adalah cangkangnya, kulitnya. Ini akan kita olah, kita akan remuk, kita akan kemudian jemur, baru kita akan mungkin itu sangrai atau kemudian kita masak untuk kemudian halusannya kita akan jadikan menjadi pupuk organik untuk menambah unsur karbon, kalium dan kalsium di dalam tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Jadi dalam media tanam dia akan menjadi komponen untuk membantu unsur hara di dalam tanaman sehingga menyuburkan itu tanaman kita sedulur. Jadi ada 3 dampak dari atau hasil dari kita manen ini. Yang pertama itu adalah daging keong mas buat itu pakan alternatif full organik, full protein bagi ayam. Yang kedua itu adalah hasil rebusannya itu menjadi pupuk organik cair asam amino buat tanaman cabai kita. Nanti semua ini kita akan aplikasikan 2 ini, termasuk yang ketiga adalah mengolah cangkang keong mas. Relatif bisa saja sebenarnya itu kulit telur atau cangkang dari telur, ya, telur ayam atau telur bebek. Tapi karena kita adanya keong mas di sekitar ini, kita memanfaatkan itu untuk menjadi tambahan unsur hara karbon di dalam media tanam kita. Kita akan melakukan dulu sedulur, karena kita yang akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saya lanjutkan sedulur, nanti lihat proses pengolahan berikutnya. Ini hasil panen keong mas kita kali ini. Kalau kemarin waktu kita ngambil apu-apu kita juga mendapat tidak banyak, karena kebetulan kita turun ke kolam itu di atas jam 9, sehingga keong masnya itu udah pada sembunyi. Keong mas itu di bawah jam 8 masih banyak yang berkumpul, atau di atas jam 5 sore itu pasti pada muncul di atas pinggiran kolam maupun di tanaman apu-apu. Nah, ini berapapun ini lumayan buat 1-2 kali makan ayam kita, tetapi juga sekaligus juga cukuplah untuk membuat yang namanya itu asam amino buat tanaman kita, pupuk full protein. Nanti cangkangnya kita juga itu hancurkan, lumatkan seperti ini. Ini sudah dikeringkan tetapi belum di blender. Kebetulan alat kita juga tidak ada, jadi ini kemungkinan kita akan olah dengan cara lain, minimal di
diremuk-remukkan sampai halus untuk menjadi suplemen tambahan, menambah unsur karbon, kalium dan kalsium pada tanaman kita, tanaman cabai. Nah, ini tempatnya kita udah siapkan untuk dimasak, direbus. Jadi ini dapat 3 hal, dapat itu daging keong emasnya, dan juga itu dapat asam aminonya ya, hasil rebusan, dan juga dapat tulangannya. Ini kita akan kerjakan sedulur, pentung semuanya ya. Ini termasuk cukup besar ini nih lumayan. Inilah rebusan air keong emas yang sudah didinginkan. Ini sedulur. Nah, untuk proses pengolahan berikutnya, kita ambil airnya. Ini sedulur. Nah, itu dagingnya itu kita akan jadikan menjadi pakan alternatif buat ayam. Ini daging keong emasnya sedulur, tadi dicincang, dicacah sehingga lebih kecil. Nah, ini kita tambahkan nasi aron, kemudian dedak. Nah, ini kita aduk rata. Ini sedulur. Ini kita tambahkan dedak sedikit lagi biar agak kering. Setelah itu baru kita berikan ke ayam. Dan kita lihat bagaimana ayam-ayam memakannya dengan lahap. Kita ke TKP. Ini kita sudah di TKP sedulur. Ini kita kasih makan sore, makan sore pakai sate naon iyo, sate apa ini? Sate dari keong emas. Ini sedulur, sate keong emas. Nih, wush, dapat daging dia. Tuh. Ada. Ini ayam dalam masa pembesaran, usia mau 3 bulan. Ya. Ini kurang sekitar seminggu apa 2 minggu. Ini babon-babon ini. Calon-calon, dere-dere. Nah, ini calon-calon jago. Dimana tempat makannya sengaja dibuat tepat di leher supaya membentuk tulangan kepala, tulangan leher, dan semua tulangan dada. Nah, ini habis ini sedulur. Enak soalnya. Ini sate, ditambah lagi. Nah, itu enak dia tuh, wis. Enak dia. Jadi sate juga, sate keong emas itu kadang bisa dimakan oleh manusia. Nih. Nah, ini kita mau berikan ke babon-babon kita. Nah, ini sedulur. Ya, jadi keong emas bisa menjadi salah satu pakan alternatif yang bergizi, ya, protein tinggi. Nah, ini kita sudah buktikan. Ini masih ada untuk beberapa
babon depan maupun babon belakang itu. Nah, ini sudah habis ini sedulur. Nih, habis dia. Ya, nah kita pindah dulu ke sebelah. Nah, di sini saja karena nih. Nah, tuh. Ini kemana ini satu babonnya? Kita meninjau dulu ke tempat lain. Nah, itu ganas dia, ganas. Nah, kita lihat dulu ke kandang. Oh, di sini dia. Nih, ada dua mengeram. Nih, tuh. Dua mengeram. Nah, ini udah mau sore soalnya 4:30. Ini kita lepas saja di sini. Nah, tuh, sana lo, makan. Nah, nanti kita lihat yang di depan. Ini sedulur. Tuh. Satu sudah tongkrong di atas, satu mengeram. Nah, ini kelompok indukan yang di depan. Yang biasa ayam ini diumbar. Tuh, full protein. Biasanya sekali seminggu ini semua ayam kita berikan rangsum protein keong mas. Kita kembali ke belakang untuk melihat hasil akhirnya. Nah, ini kita melongok sebentar ke belakang. Nah, ini sedulur, tidak berbekas, tidak ada sisa ya, karena masih ada. Kita berikan lagi dikit lagi nih. Tuh. Nah, ini juga kita berikan lagi nih. Biar cepat gemuk. Tuh. Nih. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Pakan alternatif yang ada di lingkungan bisa kita manfaatkan, mulai dari tumbuhan, rerumputan, maupun juga itu keong mas serta jenis yang lain. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi.